wabarakatuh. Kembali dengan saya Yunia Permatasari di hari Selasa. Ya, hari ini saya mau memberikan sedikit ilmu untuk Anda semua yang ada di rumah. Sekarang saya ingin memberikan tentang tema keberkahan hidup. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan keberkahan hidupnya di dunia ini. Mungkin Anda semua apa ya arti keberkahan hidup? Nah, di sini saya ingin memberikan penjelasan tentang keberkahan hidup. Keberkahan hidup itu merupakan keberkahan yang berasal dari Allah. Di situ kita bisa mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terkira luasnya. Bentuk keberkahan ada 3 macam. Yang pertama, keberkahan keturunan, lahirnya generasi yang soleh dan soleha, yang yaitu banyak amal solehnya, luas ilmunya, dan bisa membimbing adik-adiknya yang masih kecil atau yang sudah besar. Dan di sini merupakan suatu kualitas untuk generasi yang soleh dan soleha. Keberkahan yang kedua yaitu keberkahan tentang makanan. Allah memberikan keberkahan makanan begitu banyak. Namun bagi umat Islam yang sedang ada di sana mungkin tidak memikirkan bagaimana umat Muslim yang kekurangan, seharusnya kita memberikan sedikit makanan yang kita punya. Itu akan mendapat keberkahan dari Allah. Dia Maha Pemurah, Dia Allah Maha Penyayang. Allah. Keberkahan yang ketiga yaitu keberkahan tentang waktu. Allah memberikan waktu yang sangat panjang, yaitu 24 jam. Kita sebagai umat muslim harus mempergunakan waktu sebaik-baiknya untuk beribadah 5 waktu, mencari ilmu yang bermanfaat, bersosial dengan masyarakat, dan lain sebagainya. Allah tidak suka dengan manusia yang suka membuang-buang waktu. Maka dari itu, ayo kita sebagai umat muslim yang baik, kita harus memanfaatkan waktu yang ada yang telah diberikan kepada Allah. Cukup sekian ceramah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasadid. Al-ayah. Shadaqallahul 'azim. Pada yang terhormat, para alim ulama, para sepuh, bini sepuh ingkang saya hormati. Pada yang terhormat, Bapak Ketua RT, Bapak Majelis yang saya hormati. Dalam dunia kita dituntut untuk yang namanya belajar. Seperti dalam kitab dikatakan utlubul ilma ilallah di minal mahdi, yang artinya carilah ilmu dari ketika kita lahir sampai kita ke liang lahat. Dari hadis tersebut bisa disimpulkan bahwa kita hidup itu harus mempunyai yang namanya ilmu. Sebab yang namanya ilmu itu tidak bisa diperjualbelikan dan begitu mahal harganya, sehingga dengan apapun tidak bisa ditebus sekalipun harta di seluruh dunia ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberi ilmu, kita dituntut mencari ilmu, kita diberi nafkah, kita juga diberikan segala-galanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu diperlukan yang namanya rasa syukur, seperti yang
diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tersurat dalam Quran. Jika kita bersyukur, maka Allah akan menambahkan rasa syukur itu, melipat gandakan nikmatnya. Apabila kita mengingkarinya, sesungguhnya Allah itu azabnya sangat pedih. Seperti la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasadid, al-ayah. Kita mencari ilmu itu tidak perlu jauh, tidak perlu dekat. Yang penting bagaimana kita merasakan, bagaimana kita menjalankan, bagaimana kita ilmu itu bisa masuk ke dalam otak kita dan bermanfaat untuk semua manusia, semua orang, baik di daerah kita, di luar, bahkan yang ada di dunia lain. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, Mas, Adek, monggo. Ayo sarang-sarang, bareng-bareng kita mencari ilmu untuk bekal di dunia, di akhirat. Karena dengan ilmu kita bisa selamat. Karena dengan ilmu kita juga tidak bisa ditipu. Apabila kita bodoh, maka kita akan dibodohi oleh orang-orang yang lebih pintar. Betul? Betul. Seperti cerita yang Nabi sampaikan kepada para kaum muslimin muslimat. Carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Kenapa kita harus mencari ilmu ke negeri Cina? Karena negeri Cina itu jauh dari peradaban, baik itu peradaban Islam maupun peradaban Buddha. Karena di sana hanya ada Tionghoa, maka di Cina itu pusat segala-gala ilmu itu ada, baik itu pertahanan, kedokteran, dan segala-galanya. Cina sudah diramalkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa Cina adalah negara yang akan maju, negara yang akan bisa memimpin negara-negara lain di atas negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasadid. Bersyukur. Kata-kata bersyukur itu pasti setiap hari diingatkan, setiap hari kita mendengar. Karena lewat syukur, karena lewat rasa syukur tersebut kita itu bisa menikmati apa yang ada di dunia. Coba bayangkan kalau kita menghirup nafas harus bayar. Berapa banyak uang yang kita harus keluarkan. Dan di dunia ini kalau kita tidak bersyukur, maka tidak akan bisa menikmati apa yang ada di dunia ini, seperti makanan, minuman, ilmu, wanita, tahta, harta, dan segala-galanya. Ilmu dan syukur itu semuanya satu, bagaikan kedua belah tangan. Ilmu, bersyukur, kita mencari ilmu, kita bersyukur itu harus mempunyai ilmu yang baik. Kenapa? Kalau kita hanya bersyukur, ya Allah terima kasih, cukup baik, seperti itu sudah bagus. Kalau lebih bagus, lebih sempurna, kita melaksanakan seperti sholat syukur, sujud syukur, dan yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat yang disampaikan oleh Nabi, oleh Imam Bukhari Muslim. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Diwajibkan bagi kita semua, baik itu muslim laki-laki, baik itu muslim perempuan, dituntut untuk mencari ilmu. Ilmu di dunia ini masih banyak ilmu-ilmu yang lain yang belum kita gali, yang belum kita keluarkan oleh orang-orang yang memiliki pemikiran yang sangat baik seperti cendekiawan. Ilmu yang sudah tergali pun masih banyak kekurangan. Maka dari itu, mari kita cari kelebihan ilmu-ilmu yang ada di dunia ini. Karena ilmu bisa bermanfaat untuk semuanya.
bermaslahat untuk segala-galanya, baik di dunia maupun di akhirat. Di akhirat kita butuh ilmu, di dunia apalagi, di akhirat ya Allah, yang namanya ilmu itu bisa dipertanggungjawabkan. Sekecil biji sawi bagaikan dosa sebiji sawi pun dipertanggungjawabkan, ilmu pun dipertanggungjawabkan. Maka dari itu ilmu sangat penting ya Allah. Ibu, bapak, ayo kita bareng-bareng cari ilmu. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.